Cinta Pertama Sang CEO. Bab 266. Di sisi lain, suasana kantor menjelang senja mulai sepi. Beberapa karyawan sudah pulang. Tetapi, lampu di ruang kerja Brian menyala terang. Akhir-akhir ini ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja. Seperti sekarang, ia tenggelam dalam tumpukan berkas dan laporan keuangan. Kopinya, Pak. Seorang wanita memasuki ruangan dengan rok sepan di atas lutut. Brian tak menatapnya, tetap mampu melihat dari sudut matanya. La mengangkat wajahnya, tampak lelah. Terima kasih, Laivia. Tapi lain kali gak usah repot-repot. Gadis itu tersenyum. Gak ngerepotin sama sekali, Pak, bisiknya, lalu meletakkan kopi di meja. 10. Brian menghembus napas panjang. By the way, kamu tahu aturan kantor ini. Dilarang menggunakan rok di atas lutut. Senyum manis yang menghiasi wajah cantik wanita itu seketika sirna. Baik, Pak. Maaf. Saya lupa. Ya sudah, silahkan keluar. La mengangguk dan segera keluar ruangan. Sementara Brian menyesap kopi tersebut. Anehnya, setelah beberapa menit, ia merasakan kantuk luar biasa. Bahkan membuat matanya nyaris tertutup. Akhirnya, ia memutuskan untuk berbaring sebentar di sofa panjang dengan lengan menutup sebagian wajah. Pintu terbuka. Laivia melangkah dengan senyum penuh makna dan duduk di sofa tepat di sebelah lelaki itu. Tangannya terangkat membelai wajah, lalu membuka kancing kemejanya sampai batas dada. Andai aku lebih dulu dari Aisyah, semuanya pasti akan berbeda. La menyandarkan kepala di dada lelaki itu. Dan di saat itulah pintu terbuka. Aisyah berdiri di ambang pintu, tubuhnya menegang melihat adegan di depannya. Matanya terpaku pada Laivia yang ada dalam pelukan suaminya. Napasnya tercekat. Astagfirullah, Mas. Pekik Aisyah, membuat Brian membuka mata. Dalam keadaan setengah sadar, Brian langsung mendorong Laivia menjauh dengan cepat. Ia bahkan tampak terkejut. Laivia, ngapain kamu di ruangan saya? Brian, kan tadi kamu yang minta aku di sini. Apa? Alis tebal Brian saling bertaut. La bahkan belum sadar sepenuhnya, tetapi yang ia tahu, masalah besar sedang mengintai. Entah apa yang terjadi, yang pasti saat ini Aisyah ada di kantornya dan terlihat sangat marah. Tolong percaya aku. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Ternyata seperti ini kamu di kantor, Mas. Ucap Aisyah. Sebenarnya sudah beberapa hari ini aku dapat pesan misterius untuk memantau suamiku di kantor. Tadinya, aku pikir itu hanya pesan biasa yang harus aku abaikan. Tapi ternyata, ini masalah serius. Laivia langsung bangkit. Ia berdiri tak jauh dari sofa. Sementara Brian masih terlihat bingung. Pantas saja aku selalu menemukan sesuatu di kemejamu, noda lipstik atau bahkan aroma parfum wanita. Ternyata, ini sumbernya. Suara Aisyah terdengar lirih. Nyaris menangis, tetapi ia tahan. Jangan, sebelum kalimat itu selesai, melangkah maju dengan mata berkilat. Ia mendekati Brian dan berdiri di antara mereka berdua. Laivia menyembunyikan senyum. Merasa tujuannya telah berhasil. Namun seketika, plak, tamparan keras mendarat di pipi wanita itu. Ruangan mendadak hening. Aisyah menatapnya masih dengan sikap tenang. Apa laki-laki di dunia ini sudah habis sampai kamu harus menjerat suamiku? Laivia terbelalak. La hanya dapat mengusap pipinya yang merah karena tamparan Aisyah.
Apa kamu pikir aku akan percaya dengan fitnah murahan ini? Dan apa kamu pikir suamiku sama seperti laki-laki di luaran sana yang mudah dirayu oleh perempuan dengan pakaian terbuka sepertimu? Aisyah tersenyum dan kemudian menggeleng. Kamu gak tahu apa yang pernah dilakukan suamiku untuk bisa hidup bersamaku seperti sekarang, andai. 11. Kamu tahu, kamu pasti gak akan punya nyali untuk bersaing denganku. Paham sampai di sini? 12. Aisyah berdiri tegak di depan Laifia, matanya tajam dan suaranya dingin. Kamu salah kalau berpikir bahwa jebakan seperti ini bisa memicu masalah dalam pernikahan kami. Laifia menegang. Wajah cantiknya langsung memucat. Sama sekali tak menyangka bahwa Aisyah justru tidak termakan jebakan yang ia buat dengan sedemikian rupa. Laifia menggigit bibirnya. Matanya melirik Brian, berharap mendapat pembelaan. Tapi yang ia temukan hanya tatapan tajam dan rahang Brian yang mengeras. Laifia, saya gak menyangka kalau kamu akan berbuat seperti ini. Saya terima kamu bekerja di sini hanya karena Pak Jauhari. Sekarang tolong keluar, sebelum saya benar-benar kehilangan kesabaran. Aku minta maaf. Tolong jangan adukan aku pada ayahku. Pintanya memelas. Namun, Brian sama sekali tak menunjukkan belas kasih. Saya akan tetap bicara dengan Pak Jauhari. Sekarang keluar. Suara bentakan Brian menggema. Sorot matanya yang tajam itu, benar-benar menakutkan. Laifia pun melangkah mundur pelan. Tanpa kata, ia membalikkan badan dan keluar dari ruangan itu. Pintu tertutup pelan, menyisakan keheningan yang tegang. Aisyah mengatur napas. Ia mendudukkan dirinya di sofa. Sementara Brian mendekat dan duduk di hadapannya. Mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan sebelum menatap Aisyah. Sayang, aku benar-benar minta maaf. Aku gak tahu apa yang sudah dia lakukan padahal dia sudah berbulan-bulan bekerja di sini. Sebenarnya, sudah beberapa minggu belakangan ini aku dapat pesan aneh dari nomor asing secara bergantian. Tadinya, aku mau bilang, tapi lihat Mas lagi banyak masalah di kantor. Belum lagi masalah aku. Jadi, aku takut semakin membebani. Lain kali kalau ada apa-apa harus beritahu aku. Aisyah mengangguk dan tersenyum. Mungkin dia pikir bisa menjauhkan kita dengan cara seperti ini. Padahal sebenarnya, masalah kita jauh lebih berat dibanding harus menghadapi pelakor. Brian menarik napas panjang. Laifia itu anak Pak Jauhari. Aku gak enak nolak dia kerja di sini karena Pak Jauhari itu rekan bisnisnya Papa. Kalau aku tolak tanpa alasan kuat, bisa panjang urusannya. Tapi kenapa dia jadi seberani itu? Brian langsung paham kemana arah pembicaraan istrinya. Aku gak pernah kasih dia harapan apapun, Sa. Gak pernah. Pembicaraan kami selama ini hanya tentang pekerjaan. Aisyah menatap suaminya lama. Seperti biasa, Brian adalah seseorang yang apa adanya dan tidak pandai berbohong. Aku percaya. Sebenarnya kemarin, saat dapat pesan yang sama, aku ke kantor. Aku melihat dia ada di posisi yang seharusnya hanya aku yang berada dalam posisi itu. Jujur saja, aku marah dan cemburu. Tapi, setelah salat semalam, aku agak tenang. Makanya hari ini punya tenaga untuk menghadapinya. Aku akan bicara langsung dengan Pak Jauhari dan memberitahu kelakuan anaknya. Aisyah mengulas senyum tipis. Ia menyentuh tangan suaminya. Baru saja akan beranjak, tiba-tiba saja kepalanya terasa berdenyut kembali sampai membuatnya tak bisa berdiri. Sayang, kamu kenapa? Tanya Brian, menatap dengan penuh khawatir.
Aku, gak apa-apa, Mas. Cuma pusing sedikit. 13. Mungkin kamu terlalu capek memikirkan masalah ini. Ayo, istirahat dulu. Aku selesaikan pekerjaan, setelah itu kita pulang. Di sisi lain, setelah kejadian di restoran tadi, Alben dan Yo sepakat untuk melanjutkan pembicaraan di rumah Yo. Yo membawa pulang Yasmin, sementara Alben mengikuti di belakang dengan mobilnya. Bim Bim sendiri mengendarai motor sportnya. Setibanya di rumah, suasana terasa tegang. Yasmin nyaris kehilangan nyali, ia hanya duduk di sofa ruang keluarga dan tak lagi berani memandang ayahnya. Sementara Bim Bim masih diam seribu bahasa dan memilih duduk di bagian paling ujung, apalagi setelah kedapatan menyembunyikan sesuatu yang besar. Yo menatap Yasmin sebelum akhirnya mulai berbicara. Bagaimana bisa kalian berdua menyembunyikan hal seperti ini dari kami? Yasmin, apa alasanmu? Gadis itu tampak tegang. Selama beberapa saat ia terdiam seperti sedang memikirkan sebuah jawaban yang tepat. Aku minta maaf, ayah. Aku gak bermaksud sembunyi-sembunyi. Hanya saja, aku merasa belum siap. Sejak kapan kalian dekat? Tanya Yo kemudian. Yasmin kembali diam. Jemarinya saling meremas di bawah meja. Sementara Iren yang terkejut dengan hal ini memilih diam dan hanya menjadi pendengar. Sejenak, Yasmin melirik ke arah Bim Bim, seperti sedang meminta pendapat untuk menjawab. Dan Bim Bim memberi isyarat dengan gerakan mata yang mampu langsung diartikan oleh Yasmin. Sejak kita liburan terakhir. Seketika, Yo dan Alben saling melirik satu sama lain. Sejak liburan terakhir. Seru mereka bersamaan. Itu kan 2 tahun lalu, nak, sambung Alben. Yasmin menunduk semakin dalam. Ya Allah. Sudah selama itu dan kami tidak tahu. Yo berdecak pelan lalu melirik istrinya. Ren, apa kamu benar-benar tidak tahu? Aku benar-benar tidak tahu, jawab Iren, yang juga tak dapat menyembunyikan raut terkejutnya. Alben pun menatap putranya yang duduk termenung. Dan kamu, Bim Bim, apa alasanmu menyembunyikan semua ini? Bim Bim yang sejak tadi diam pun mulai membuka suara. Ia menatap Yo. Aku minta maaf, Om. Ini bukan salah Yasmin. Aku yang salah. Aku duluan yang mendekati Yasmin, dan tahu-tahu, semua berjalan begitu saja. Yo kehilangan kata. Alben kembali menghembuskan napas panjang. Oke. Tapi, kalian harus sadar, bahwa pacaran itu berbahaya. Banyak godaan dan lebih banyak ruginya. Terutama untuk perempuan. Iya, Pak. Aku minta maaf. Aku gak berani jujur karena aku merasa belum layak. Baiklah. Semuanya sudah terjadi. Pembicaraan mereka terjeda oleh suara bel yang berbunyi. Iren langsung berdiri menyambut tamu. Saat membuka pintu, ternyata yang datang adalah Darren dan Melati, bersama anak-anak mereka, Zain, Zara. Erlan dan Dian pun turut melengkapi. Suasana yang semula tegang berubah hangat. Pembicaraan tentang hubungan Bim Bim dan Yasmin pun terjeda. Mereka larut dalam kehangatan keluarga. 14. Yasmin memilih mengajak Zara pergi ke pojok ruangan, tidak jauh dari tempat Bim Bim dan Zain sedang duduk bersama. Meninggalkan para orang dewasa yang masih berbicara di ruang keluarga. Sebenarnya, tadi kami kebetulan lewat sini, kayaknya gak ada salahnya kalau mampir sebentar. Sekalian untuk membicarakan yang kemarin, ucap Darren membuka suara. Nadanya terdengar bercanda tetapi sebenarnya serius. Yo langsung menegang, sebab paham pembicaraan apa yang dimaksud. Soal itu,
Sepertinya. Jangan menolak, ya. Atau aku akan kecewa. Memangnya, kalian habis bicara tentang apa? Tanya Iren, yang belum paham arahnya. Sebenarnya, masih pembicaraan kosong saja. Belum dibicarakan lebih dalam. Tapi, kalau semua setuju, aku akan sangat senang. Dian yang penasaran, langsung ikut berbicara. Apa? Abi, bikin penasaran aja. Sebenarnya, aku ingin sekali menjodohkan anakku, Zain, dengan Yasmin. Zain yang sedang asik menyesap minuman dingin langsung menyembur, matanya langsung tertuju kepada Darren. Yasmin. Serius, Abi. Semua orang menatap ke arahnya. Termasuk Bim Bim. Memang kenapa? Aku gak akan kuat sama Yasmin yang galaknya ngalahin satpam kompleks. Kak Zain. Kotak tisu lemparan Yasmin langsung mendarat ke dada pemuda itu.